Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi bab 7 bioteknologi mengenai bioteknologi modern. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian bioteknologi, membedakan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, menyebutkan ciri-ciri bioteknologi konvensional, dan yang terakhir menyebutkan contoh penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Pernahkah kamu memakan tape, oncom, keju, dan roti? Bagaimana rasanya? Pasti enak, bukan? Semua makanan tersebut merupakan contoh produk bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme dalam proses pembuatannya. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi, bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Jenis-jenis bioteknologi terdiri dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional memanfaatkan secara langsung mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk. Contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe, tape, roti, keju, dan yogurt. Sedangkan bioteknologi modern prosesnya dilakukan melalui teknik rekayasa genetika. Contoh produk bioteknologi modern misalnya jagung transgenik, golden rice, dan sapi transgenik. Ciri-ciri bioteknologi konvensional. Yang pertama, menggunakan teknologi yang sederhana. Yang kedua, proses relatif belum steril sehingga hasil belum terjamin. Yang ketiga, jumlah produk yang dihasilkan dalam skala kecil. Yang keempat, biaya produksi relatif murah. Ciri-ciri bioteknologi modern. Yang pertama, peralatan yang digunakan canggih. Yang kedua, proses dilakukan dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Yang ketiga, proses dilakukan dalam keadaan steril sehingga hasil berkualitas. Yang keempat, jumlah produk yang dihasilkan dalam skala besar dan biaya produksi relatif mahal. Penerapan bioteknologi modern. Yang pertama, dalam bidang pertanian. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi disebut tanaman transgenik. Contoh penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian yaitu yang pertama, kultur jaringan. Kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup
menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Yang kedua, insektisida dari bakteri. Insektisida adalah zat yang dapat membasmi serangga. Bakteri yang digunakan sebagai insektisida adalah Bacillus thuringiensis. Yang ketiga, pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Yang keempat adalah teknologi nuklir. Selanjutnya, penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan. Yang pertama, hibridisasi. Hibridisasi merupakan perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda, tetapi masih dalam satu spesies. Yang kedua, inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan proses pembuahan dengan bantuan manusia. Yang ketiga, melalui rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Contoh penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan: yang pertama, pada domba merino; yang kedua, pada ayam leghorn; yang ketiga, pada sapi transgenik. Penerapan bioteknologi modern yang ketiga adalah dalam bidang kesehatan. Bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis, misalnya pembuatan antibiotik, insulin sintetis, dan vaksin. Contoh penerapan bioteknologi modern dalam bidang kesehatan. Yang pertama, insulin. Insulin adalah hormon yang mengendalikan kadar gula darah atau glukosa di dalam tubuh manusia. Yang kedua, vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Yang ketiga, antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan hasil kloning dari sel induk. Cukup sekian pertemuan hari ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, terapkan 3M, dan tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.